and I will fight for you, for your family, and your future. Every single day I will be fighting for you and with every... Calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump, dipastikan menang dalam ajang pemilihan presiden dan akan kembali ke Gedung Putih sebagai Presiden AS ke-47. Sebagai negara adidaya yang menancapkan pengaruhnya di mana-mana, kemenangan Trump tentu saja akan menjadi perhatian dunia. Sebab dari sikap yang dipilihnya lah perubahan situasi mungkin terjadi di berbagai belahan bumi. Entah itu di kawasan konflik, yang rawan konflik, hingga yang memilih menjadi negara non-blok seperti Indonesia. Dan berdasarkan janji-janjinya ketika kampanye, berikut beberapa dampak terpilihnya Donald Trump bagi dunia. Pidato kemenangan serang rival. Kemenangan Donald Trump dalam Pilpres AS 2024 telah dipastikan, menyusul 277 raihan suara elektoral pada Rabu 6 November. Meski belum ada pengumuman resmi, media terkemuka AS Fox News telah mengumumkan Trump sebagai pemenang Pilpres AS 2024. Untuk kalian ketahui, batas electoral vote di AS adalah 270 suara dan Trump telah melewati bahkan jauh melampaui pesaingnya Kamala Harris. Sebelumnya, Trump mengklaim kemenangan politik di depan ribuan pendukungnya di West Palm Beach, Florida pada Selasa malam waktu setempat. Pada kesempatan tersebut, ia berterima kasih kepada khalayak karena telah memilihnya. Kemudian, dalam pidato perdananya pasca Pilpres itu, Trump sekalian menyebut AS jauh lebih baik dan memiliki segala kekayaan alam melebihi China, Rusia, bahkan Arab Saudi. Dalam hal ini, Washington punya lebih banyak emas, minyak, dan gas dibandingkan negara-negara tadi. Sehingga dapat disimpulkan, tidak satu pun negara di dunia yang bisa menyamai apa yang dimiliki AS. Setelah melontarkan kebanggaan atas kekayaan negaranya, berbagai reaksi kemudian hadir. Di satu sisi, pernyataan Trump disebut angkuh karena telah menyerang dalam tanda kutip negara-negara rivalnya. Di sisi lain, pidatonya disebut semakin mempertegas slogan Trump yang berbunyi "Make America Great Again". Penanganan konflik Timur Tengah. Selama masa kampanye, Trump kerap menyebut akan membawa Timur Tengah menuju perdamaian. Menurutnya, konflik antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina tidak akan pecah jika yang berkuasa adalah dirinya dan bukan Joe Biden. Karena itu, Time Magazine dalam rilisnya bahkan meyakini Trump bakal memperbaiki konflik Israel-Palestina meski belum jelas bagaimana ia melakukannya. Para pengamat mengatakan, saat menjadi Presiden AS di jabatan pertamanya, Trump dengan jelas menunjukkan bahwa dirinya tidak mendukung Israel. Namun dengan menekan Iran melalui kebijakan dan berjanji membantu Israel jika Iran dan proksinya menyerang, jelas bahwa ada keberpihakan di sini. Kemungkinan besarnya, Trump mencoba kembali kebijakan yang menyebabkan pemerintahannya menarik AS keluar dari kesepakatan nuklir Iran dan menerapkan sanksi yang lebih kuat ke Iran. Di sisi lain, Palestina tak lebih baik di bawah pemerintahan Trump sebelumnya. Bagaimana tidak, ia secara mengejutkan merelokasi kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem dan mengakui dataran tinggi Golan yang diduduki Israel sebagai bagian dari Israel. Akibat kebijakan yang sangat pro-Israel itu, Palestina memboikot pemerintahan Trump dan kawasan tersebut menjadi tidak stabil. Tidak jelas bagaimana Presiden Amerika yang baru ini akan memilih antara keinginan menunjukkan dukungan terhadap Israel sambil berupaya mengakhiri perang. Sekutu-sekutu Trump sering menggambarkan betapa sosoknya tidak pasti dalam urusan diplomatik. Akhiri perang Rusia-Ukraina. Masa depan Rusia-Ukraina turut mewarnai prediksi dari kepemimpinan baru Amerika Serikat. Pasalnya, selain menjanjikan perdamaian di Timur Tengah, Trump juga mengklaim dirinya mampu menghentikan perang Rusia-Ukraina dalam sehari. Ketika ditanya bagaimana caranya, ia menyebut akan menangani sebuah kesepakatan tetapi menolak untuk membeberkan rinciannya. Melihat peluang yang mungkin terjadi, Vladimir Putin dan Donald Trump mengindikasikan pada hari Kamis bahwa mereka siap untuk mengadakan pembicaraan. Dalam wawancara kepada NBC News, Trump mengungkap siap untuk beberapa jenis percakapan.
Adapun Putin juga menyampaikan kesiapan ketika ditanya apakah ia terbuka untuk mengadakan pembicaraan dengan Trump. Melalui forum internasional setelah pidato di Resor Laut Hitam Sochi, pemimpin Rusia itu sekaligus memberi ucapan selamat atas terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS. Sayangnya, jalan perundingan tak bisa disederhanakan. Pun risiko dari pendekatan yang dipilih Trump tetap dipertimbangkan. Mengutip makalah penelitian yang ditulis oleh dua mantan kepala keamanan nasional era pemerintahan Trump pada 2017 sampai 2021, AS harus melanjutkan pasokan senjata ke Ukraina. Lebih lanjut, makalah yang diterbitkan bulan Mei itu menyebut dukungan hanya bisa diberikan jika Kiev ikut dalam perundingan damai dengan Rusia. Kedua mantan pejabat itu menilai Barat mesti berjanji menunda masuknya Ukraina ke NATO demi menarik Rusia ke meja perundingan. Alhasil, pendekatan Trump sama saja membuat Ukraina menyerah terhadap Rusia sehingga dianggap akan membahayakan seluruh Eropa. Cina siap hadapi Trump. Persaingan AS dan Cina telah meningkat sejak Trump pertama kali terpilih pada 2016. Jika kalian lupa, Trump melabeli rivalnya itu sebagai pesaing strategis dan mengenakan biaya masuk yang tinggi pada beberapa barang impor Cina ke AS. Hal ini mendorong Beijing untuk membalasnya pada barang-barang impor Amerika. Hasilnya, sesuatu yang kita kenal sebagai perang dagang dimulai sejak saat itu. Sebenarnya, ada upaya untuk meredakan sengketa perdagangan, tetapi pandemi COVID-19 menghapus kemungkinan tersebut. Hubungan kedua negara pun memburuk karena Trump melabeli COVID sebagai virus Cina. Karenanya, para ahli mengatakan kembalinya Trump ke Gedung Putih membuat ketegangan antara kedua belah pihak dapat semakin meningkat di tahun-tahun mendatang. Ilaria Mazzocco, Wakil Direktur Trustee Chair in Chinese Business and Economics di CSIS, mengatakan ketegangan lebih lanjut akan menghantam sebagian besar perekonomian. Sementara pemerintahan Biden memiliki fokus yang signifikan pada beberapa teknologi strategis, Trump kemungkinan besar akan datang dengan kekhawatiran yang lebih luas tentang ekonomi AS. Dan saya pikir lebih banyak kemauan untuk mendorong pemisahan diri di bidang ekonomi yang lebih besar, katanya kepada DW. Menurutnya, Beijing telah menunjukkan tanda-tanda pembalasan terhadap pembatasan perdagangan AS dengan memberlakukan tarif baru pada industri-industri tertentu di Amerika. Dampaknya bagi Indonesia. Sebagai politisi dengan latar belakang pengusaha, kebijakan ekonomi Amerika di bawah kepemimpinan Donald Trump diprediksi akan lebih ketat. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Ahmad Heri Firdaus, menyebut tarif yang direncanakan Trump berpotensi mengurangi produk yang diekspor ke Amerika. Karena itu makin banyak produk yang diseleksi nantinya, sehingga menjadi tantangan bagi negara berkembang layaknya Indonesia untuk melakukan ekspor ke Amerika. Tidak hanya itu, kemenangan Trump juga menyebabkan nilai tukar dolar AS menguat. Hal ini terjadi karena pasar bereaksi dengan kemungkinan kebijakan perdagangan proteksionis yang akan dibuat oleh Trump. Lalu bagaimana dengan keputusan Indonesia merapat ke BRICS? Prabowo pada dasarnya menekankan kepada kabinetnya supaya tidak mudah didikte oleh asing. Ia mengemukakan bahwa politik Indonesia adalah bebas aktif, non-afiliasi alias non-blok. Namun bergabungnya Indonesia sebagai mitra BRICS, Prabowo dianggap lebih condong ke blok ekonomi Rusia yang senantiasa melawan dominasi dolar AS di kancah perdagangan global. Belakangan, Presiden Prabowo Subianto diagendakan mengunjungi Amerika Serikat dan bertemu Presiden Joe Biden. Hanya saja, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengatakan Prabowo juga berpeluang bertemu dengan pemenang pemilu Donald Trump. Demikian prediksi dari dampak kemenangan Trump bagi dunia setelah ia dipastikan kembali bergelar sebagai Presiden Amerika Serikat. Menurut kalian, akankah sikap Donald Trump tetap sama saat menjabat nantinya?